Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai analisis kinerja produksi. Yang pertama, paradigma penilaian performa sistem produksi yang menilai pabrik bukan cuma dari jumlah produksi, tapi juga efisiensi bahan dan konsistensi kualitas. Jadi fokusnya adalah hemat, cepat, dan hasilnya tetap bagus. Selanjutnya, struktur KPI dalam manufaktur. KPI adalah ukuran untuk menilai kinerja pabrik, seperti kecepatan mesin, produk cacat, dan biaya produksi. Fungsinya seperti rapor kondisi pabrik. Selanjutnya, landasan statistika analisis kemampuan proses atau PCA. PCA adalah metode statistik untuk mengevaluasi kemampuan proses produksi. Digunakan untuk melihat apakah hasil produksi sesuai standar secara konsisten. Dengan ini, perusahaan bisa melihat apakah mesin dan proses dapat diandalkan terus-menerus. Selanjutnya, konsep CP dan CPK. CP digunakan untuk melihat potensi kemampuan mesin secara teori, sedangkan CPK menunjukkan kondisi nyata dari hasil produksi di lapangan. Keduanya digunakan untuk memastikan produk tetap sesuai standar dan tidak menyimpang. Selanjutnya, interpretasi nilai kapabilitas. Nilai ini menjadi dasar keputusan. Kalau rendah harus diperbaiki, kalau tinggi kualitasnya sudah bagus. Semakin tinggi semakin stabil dan terpercaya. Selanjutnya, short term vs long term. Short term menunjukkan hasil produksi dalam waktu singkat saat pengujian. Biasanya hasilnya terlihat baik karena kondisi masih terkontrol. Sedangkan long term menggambarkan performa nyata dalam jangka panjang. Selanjutnya, regulasi produk halal di Indonesia. Produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya umat muslim, sehingga sertifikasi halal sekarang menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan. Selanjutnya, peran BPJPH dan masa transisi. BPJPH bertugas mengurus administrasi sertifikasi halal, sedangkan MUI berperan dalam menetapkan status halal produk. Pemerintah memberikan masa transisi hingga tahun 2024 dan 2026. Selanjutnya, alur sertifikasi halal dimulai dari mendaftar GC halal, cek dokumen, audit pabrik, lalu keluar sertifikasi. Prosesnya bertahap dan resmi. Selanjutnya, skema self-declared UMK. UMK bisa dapat sertifikasi halal gratis dengan pernyataan mandiri. Syaratnya harus jujur dan sesuai aturan. Selanjutnya, komponen wajib label pangan olahan. Label harus jujur dan lengkap agar konsumen tahu isi produk. Ada 8 komponen penting yang harus dicantumkan. Yang pertama, nama produk. Menjelaskan jenis dan merek, tidak boleh menipu. Yang kedua, daftar bahan ditulis dari yang paling banyak, termasuk bahan tambahan dan alergen. Yang ketiga, berat atau isi bersih, menunjukkan jumlah isi produk atau gram atau ml. Yang keempat, nama dan alamat produsen, identitas membuat atau importir. Yang kelima, keterangan halal, logo halal jika sudah bersertifikat resmi. Yang keenam, tanggal dan kode produksi untuk melacak kapan produk dibuat. Yang ketujuh, tanggal kadaluarsa, batas aman produk dikonsumsi. Yang terakhir, nomor izin edar, bukti produk sudah terdaftar resmi, MD atau ML. Selanjutnya, ketentuan teknis visual label, yaitu mengatur tampilan label agar mudah dibaca dan tahan lama. Ada 3 aspek. Yang pertama, bahasa. Wajib bahasa Indonesia, boleh istilah asing jika perlu. Yang kedua, ukuran huruf. Tidak boleh terlalu kecil, harus jelas terbaca. Yang ketiga, daya tahan. Label tidak mudah luntur, lepas, atau rusak. Selanjutnya, integrasi standar ISO. ISO menunjukkan sistem kerja perusahaan sudah standar internasional, tapi bukan jaminan langsung kualitas produk. Selanjutnya, aturan logo ISO 9001. Logo ISO 9001 tidak boleh ditempel di produk utama, karena itu sertifikat sistem, bukan produk. Selanjutnya, standar ISO lainnya. Ada ISO lain seperti lingkungan ISO 14001, cetak label ISO 12647, dan keselamatan kerja ISO 45001. Semua mendukung kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya,
studi lapangan label produk. Mahasiswa atau auditor mengecek langsung apakah label sesuai aturan dilihat dari kejujuran dan kelengkapannya. Terakhir, paduan audit label. Dicek detail seperti logo halal, berat produk, dan info gizi. Tujuannya memastikan label benar dan tidak menyesatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.